teknik meditasi dasarnya yang dinamakan marpu. Ini namanya marpu, dasar untuk pernapasan membedah lintasan jiwani yang ada di punggung. Boleh bersila, boleh duduk di atas kursi, tapi syaratnya harus memperhatikan medan tapal kuda. Nah, medan tapal kuda itu telapak tangan dan telapak kaki. Kalau Anda sudah duduk sila seperti ini, pastikan tangan Anda berlawanan arahnya atau tertutup. Karena energi di jagat raya itu lanang wadon, positif negatif. Kalau Anda kesini, halusinasi nanti Anda dapat. Karena sudah kakinya buka, tangannya buka. Maka kalau si kaki sudah menghadap Bapak Angkoso, tangan harus menghadap Ibu Bumi. Positif negatif, lanang wadon. Ini namanya segama tantra. Ini seks jagat raya di dalam diri Anda. Ini ada sipul-sipul hormon yang mengaktifkan hormon seksual Anda nanti ketika Anda melakukan ini. Atau bisa di sini, atau Mahabharata Gajah Mada sudah begini. Ini yang dilakukan Mahabharata Gajah Mada. Atau Satanjali ditutup. Nah, gerakan berlawanan ini secara tidak sadar Anda lakukan saat Anda tidur memeluk guling. Jadi sudah begini. Ini ada ke bawah, ini ke atas, kakinya satu ke atas, satunya murab. Sudah Anda lakukan, pasti rasanya nyaman karena melingkar. Karena sudah berlawanan. Nah, nanti kalau Anda duduk di kursi, berarti kakinya tertutup, berarti tangannya terbuka. Atau bisa begini. Oke, mending pakai begini dulu. Karena Anda belum diajarin mudra. Mudra nanti diajarkan di step berikutnya. Karena itu berhubungan dengan gerak jari, gerak mudra. Nah, ini bisa begini, bisa begini. Ini jangan begini ya, begini. Atau sedekap, ya terserah bebas. Atau di bawah begini, boleh. Mahabharata Gajah Mada begini, mengunci begini. Nah, ini dengan menarik napas. Terus. Kenapa penapasan perut? Karena yang bergerak adalah madaran di dalam hidup kita, walaupun yang berhabakan ini lepas. Masih tarik. Perut full, ngeden, seperti Anda mau ngebuk dikembangkan perutnya. Nah, ini udara di sini. Nah, ini ketika ini menekan ke sini, bawah, kita akan membuka kunci di mangkok sulbi tadi, cukuman astagil, lepas. Gampang kan? Simpel. Tidak boleh dari mulut. Karena mulut hanya untuk mengucap dan mengecap, bukan untuk bernapas. Kalau kamu fitness pakai mulut, badan otot besar tapi jantung kecil, pasti gampang terjadi serangan jantung dan mati. Badannya gede-gede, tapi sebenarnya dalamnya lemah. Karena napasnya kasar, mulut tidak boleh untuk bernapas. Hambekan itu irung, diparingi irung gaya hambekan aja ditukar-tukar. Lagi, tarik. Nah, ini stepnya kalau dihitung dada dulu membentuk kembang, berarti aktivasi jadi kalau diurutkan step by step perut, ini langsung dikunci perut. Apa tantien ya namanya kalau untuk menekan tantien di bawah. Adanya tegak. Jadi fokusnya nanti di bulu-bulu. Lepas. Dan rentannya bagaimana ketika si kundalini bisa divakum ke atas, itu saat Anda semakin lama menekan itu. Karena semakin lama menekan, dia akan menerobos dinding pranik, tabung prana yang ada di tulang belakang yang isinya adalah trinadi, ida, pinggala, sublumen, naikkan ke atas. Dan kundalini akan berjalan melalui ini. Dan kita akan berhenti di sini. Dan dia akan melingkar ke sini. Ini akan nyebar ke seluruh tubuh kita. Nanti biasanya grooming. Nah, biasanya kalau Anda secara tidak sadar duduk atau tidur sering grooming kayak digerayai wong gitu, ya berarti itu sudah kundalininya otomatis aktif. Nggak tahu, pasti ada dinamika tertentu yang membuat itu aktif. Jadi misal saya itu tidak perlu pernapasan, kadang di dalam kereta saya diam saja. Selama saya ajak ngobrol tubuh saya menjadi media untuk memojang orang, itu download sendiri. Jadi sudah grooming sendiri. Tapi setelah itu
pasti tanpa membaca saya tahu bagaimana saya harus mengajarkan sesuai orangnya cocok. Jadi saya tidak membaca tapi download dari diri saya dan semesta. Ilmu apa yang besok saya perdengarkan, saya tidak pernah merencanakan itu. Karena itu yang sesuai dengan jatah orang yang datang. Kalau memang yang keluar pada hari itu. Jadi sebenarnya sangat ribet membuat kurikulum kalau mengikuti saya. Karena standar SOP yang tidak ada. Cuma nanti boleh lah. Anda kalau mau bikin kurikulum itu urusan Anda karena Anda. Bukan saya. Nah, tarik nafas. Perut. Ini benar-benar mengeras. Nah, ketika ditekan, nanti pikirannya ada di sini, arahkan kesadaran pikiran di sini. Sampai di sini terasa gliming-gliming dan sini seperti ada yang berjalan. Mengalir ke sini. Mungkin awalnya kalau Anda belum terbiasa belum terasa. Lepas. Itu sesuai dengan dinamika tubuh Anda. Ada yang meslek tulangnya, ada yang apa. Itu sesuai dinamika itu, tingkat kepekaannya. Tapi kalau Anda bisa melakukan itu secara konstan dan konsisten, akan dibenahi sendiri struktur osteoporosis dan lain sebagainya. Dibenahi. Tubuh akan membenahi sistem, akan membenahi struktur yang tidak balance. Kalau sudah melakukan rutin seperti ini. Oke? Lebih tarik. Good. Saat nanti Anda bisa menekan lebih lama, ini akan terjadi pemecahan atau pembukaan simpul aksara. Nah, biasanya di hidung itu seperti orang yang habis kesumbat tok gitu. Terus dicetak tak gitu. Terus di sini muter terus meripat kayak plong gitu. Lepas. Nah, sampai wajah merah. Karena ketika Anda menekan, semua sumbatan-sumbatan titik-titik nadi itu pecah dek. Akhirnya seluruh aktivasi Anda akan memiliki daya pranik yang kuat. Anahata akan mengedarkan elektromagnetik melalui prani atau prana. Akhirnya Anda memiliki daya apung, ringan hidup Anda. Aktivitasnya bisa set karena sadar. Tapi aktivitas semakin berat karena kebanyakan udara. Berpikir udara di sini memenuhi yang di sini. Karena kalau ditimbang bobot dia itu kan sama. Tapi kenapa dia tidak lincah? Karena mungkin udaranya terlalu berlebih daripada perananya. Nah, prana itu dikembangkan dalam kungfu dan pencak silat. Akhirnya bisa gesit sini. Seperti Samohung itu gemuk, tapi karena dia mengembangkan prana, lincahnya babang bayang. Padahal lemaknya gebul-gebul. Berarti bukan karena pengaruh otot dan gemuknya tubuh ya, tapi pengaruh prana. Ketika prana Anda anahata, kalau orang berhati legowo atau prananya muncul, itu hatinya legowo, pasti hidupnya ringan karena bersuka cita. Nanti dimulai dari dibenahi, cakranya dibuka dulu dengan mendorong kundalini naik ke atas. Kira-kira begitu, simpel saja. Itu Anda bisa lakukan. Rutin bertanya. Oke, boleh. Ini Mas, yang saya alami, ini ada dua, ditegang di sini boleh, apa harus perut aja? Perut. Ini, harus ke perut. Ini harus rileks. Harus rileks. Semua full fokus di perut udaranya, tapi kesadarannya fokus di sini. Kesadaran berpikirnya. Fokus konsentrasinya di sini, tapi udaranya di sini. Nah, mungkin kesulitan Anda nanti di situ kesulitannya. Ada yang perutnya sudah gelembir. Tapi kalau dilatih pasti bisa. Kalau dilatih pasti bisa. Karena sudah lama tidak dilatih dan diberi ilmu ini kan tidak terbiasa. Tapi nanti bisa kalau terlatih. Itu proses melatih seluruh struktur tubuh kita kok. Itu juga proses melatih sel kita. Nah, itu dikit Mas. Ya, boleh. Islam ya. Saya nanya pada saat narik nafas. Ya. Pada saat narik nafas itu kita bayangkan lewat tulang belakang, apa depan? Apanya? Dan pada saat tarik tidak usah membayangkan ya. Tidak usah. Pokoknya Anda ketika narik, ini sudah terjadi pekerjaannya sendiri. Dia bekerja sendiri. Oke. Nah, ketika ditekan, nah ini aware ya, indera aware-nya, awareness-nya, keterjagaannya di perut. Tapi conscious-nya, pemahamannya ada di otak, di atas. Oke? Oke. Menahan napas, ya namanya menahan napas, tetap ditahan napasnya, dikunci, satu fokus. Ketika terjadi pusing, sudah saya bilangi, tubuh sedang proses merestorasi dirinya, tergantung dinamika kerusakan lapisan tubuh Anda sendiri selama ini karena menyerap lingkungan yang mungkin tidak sehat.
tergantung dinamika dirinya masing-masing. Ada yang pusing, ada yang merinding, ada yang panas, ada yang gatel, macam-macam, ada yang ngantuk. Itu proses restorasi. Proses restorasi. Nanti dalam rentan tertentu Kundalini akan menyelaraskan, mulai membakar lemak-lemak jahat, sel-sel kanker, begitu rumusnya. Oke. Proses tambahnya menahan. Nah, itu tergantung Anda sendiri. Kalau saya per level. Ini orang yang sing esatrat emang di mana? Oh ya, ini masih ngerti, tapi mesti selalu aja. Per 8 hitungan, genep, tidak boleh ganjil hitungannya. Misalkan, blok ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dasar berarti. Semakin lama kelipatan 8 semakin bagus. Tapi gak usah ngoyo. Jujur terhadap tubuh. Ora sah rumangsa bisa, nek bisa ngrumangsani nek awakmu gembrut. Jadi mending lakukan jujur dengan tubuh, itu akan membuat Anda lebih terorientasi dan lebih cepat sampainya daripada ngoyo. Karena kalau ngoyo pasti jebol. Nah kalau jebol, nah itu jangan sering-sering jebol. Karena napas yang jebol itu napasnya orang mati. Itu disebut ngunjal napas. Jadi misalkan gini, tep toh kamu lama, terus akhirnya kamu merasa aku lama bisa, terus kamu lepaskan, terus akhirnya nah itu tidak boleh, itu ngunjal napas. Mending sedikit saja tapi halus, masuknya halus, keluarnya halus. Tapi kadang ada yang lama gitu, wah kuat, wis pertentangan gitu, ketika ngetok nih terus nyedot meneh, tidak boleh. Itu napas orang sakaratul maut, itu akan merusak ineban, itu namanya merusak paru-paru Anda. Waktunya kan? Ini waktu meditasi. Ya sebenarnya waktu meditasi itu bebas ya sebenarnya. Tapi kalau kamu mengikuti ritme leluhur mendudukkan sesuai sistem dan momentum alam. Makanya kan sudah tak jelaskan. Kalau meditasi bagus itu malam, karena aktivasi hormon melatonin. Nek bengi kuwi semedi, nek awan kerja. Jadi awan sampai sore itu bekerja, itu aktivasi serotonin, hormon untuk berpikir dan bekerja. Terus aja terus meditasi, ya akhirnya aja usah luangkan waktu lah di malam hari sebelum tidur atau setelah bangun tidur malam, itu di alarm gitu. Karena di situ hormonnya juga mendukung, jadi momentumnya mendukung. Jadi ibarat kamu berjalan itu pas momentumnya, lompatannya lebih cepat manfaatnya kita dapatkan, gitu ya. Bebas, kakinya bebas, cuma yang ini aja, buka tutupnya ini aja yang harus diperhatikan. Apa? Nempel, ya, lidah nempel atau digigit nempel, ditekuk ke atas. Karena lidah ini ada aksara ang, ung, mang gitu kan. Aksaranya harus ditempelkan ke atas. Karena ini yang mendistribusi seluruh energi. Karena di sini ada apa? Wisuda. Wisuda lewat lidah ini. Tak, ketika nempel ke cetak dia melalui irung. Akhirnya irungnya mak tok gitu. Terus naik di sini nut gitu. Berarti asna sedang diaktifasi atau bahkan dibersihkan dari memori yang tidak selaras. Jadi kalau misalnya ada pusing, nah setelah itu biasanya proses restorasi itu akan terjadi detoksifikasi karena terjadi purifikasi sel dan beberapa tingkat lapisan tubuh dan energi. Nanti biasanya kalau belum terbiasa dan tubuhnya kadar energi negatifnya tinggi, akan toksiknya tinggi, racunnya tinggi, pasti murus. Itu setelah melakukan 3 hari pasti kamu mencret, nggak apa-apa, ngepup aja, ditok. Nah kemarin ada yang cerita ke saya, setelah melakukan 7 hari itu keluar darah nya, ternyata bukan darah tapi saus. Berarti ketahuan kayaknya makan bakso itu. Diambil sampelnya dibawa ke rumah sakit, ternyata itu saus, bukan darah. Jadi itu ditok. Ada yang nanti setelah itu mual, pusing, panas, ada yang berkeringat, macam-macam sensasinya, tergantung tingkat purifikasi di dalam.